Irama Live Talk, Irama Live Talk. 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Irama FM dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hadir kembali bersama Ayu di kesempatan pagi hari ini 23 Juli 2020 dalam Irama Live Talk bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Irama FM. Ada dari Dr. Ika Endah Lestariningsih SPKJ MKes Klinik Kejiwa. Ini selaku Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Citrawardoyo. Oke, nah sebelum ke pembahasan, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir. Selamat pagi, Dr. Ika. Selamat pagi Mbak Ayu yang unyu dan selalu tidak malu-malu. Dan aku suka kamu dan semua saja pendengar di seluruh tanah tercinta Purworejo dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu keadaan sehat, ceria dan selalu penuh cinta gitu ya. Seperti Mbak Ayu nih yang hari ini unyu juga baju kuning. Dan tersenyum serta tertawa bahagia. Harus bahagia. Kalau berpositif thinking pastinya membawa kita menjadi yang lebih baik lagi kan. Selalu begitu. Selalu lah ya. Iya, kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang perasaan boleh ya, hati galau boleh. Nah, cuman kita akan mengangkat tema kali ini sangat menarik sekali, di mana pernah nggak sih Anda merasa benci kepada diri sendiri? Nah, mengapa? Mengapa kita selalu benci diri sendiri? Mengapa bisa Anda benci diri sendiri? Mungkin langsung saja kita lempar ke dokter. Aduh, saya tangkap dengan baik. Oke, memberi sapaan pertama ya mengawali jumpa kita kali ini. Silakan, Dok. Oke. Tentunya kita selama dalam life cycle span dalam kehidupan ini ada roda di atas, ada roda di bawah, dan melalui masa-masa kehidupan ya, dari kecil sampai dewasa, bahkan orang tua ya. Tentunya banyak hal yang menyebabkan seseorang itu mempunyai perasaan ya, mempunyai perasaan ini ya. Tapi perasaan yang seperti apa yang mengganggu? Contohnya perasaan membenci diri sendiri. Perasaan itu yang nanti menyebabkan kemudian dia menjadi ada hendaya. Ada hendaya itu ada perasaan menderita. Nah, kemudian juga ada yang menimbulkan perasaan disabilitas. Jadi dia merasa hal itulah yang menyebabkan dia menjadi orang yang tidak bermanfaat, tidak berguna gitu ya. Sehingga kadang-kadang atau selalu seseorang itu menjadi terganggu aktivitas sehari-harinya dan peran fungsinya dalam kehidupan, dalam tugas kehidupannya. Nah, yang mulai seseorang itu mulai bisa membenci dirinya sendiri ya mulai dari segala umur. Nah, perasaan membenci dirinya sendiri itu pun berbagai gradasi munculnya. Jadi ada spektrum. Ada spektrum tuh artinya dari yang ringan banget gitu ya, sedang banget gitu ya, berat banget gitu ya. Jadi artinya seperti warna pelangi, nggak ada yang sama. Atau kalau wanita perempuan itu menginterpretasikan warna itu banyak. Nah, selalu saya ulang, misalnya pink ada baby pink, ada fuchsia gitu kan. Beda banget dengan otak laki-laki. Jadi perempuan itu lebih banyak spektrum detailnya, karena memang susunan otaknya, kompleksitas otaknya lebih detail dibandingkan laki-laki. Tentunya ini ada fungsinya yang diciptakan oleh Allah SWT untuk apa. Nah, benci, kalau benci itu tidak mengganggu, tidak menjadikan hendaya, tidak menjadikan dirinya menderita, tidak menjadikan dirinya disabilitas atau ada keterbatasan gitu ya, tidak menyebabkan gangguan tadi yang saya sebut, aktivitasnya tidak terganggu, fungsi peran atau tugas kehidupannya juga tidak terganggu, misalnya pelajar ya tidak terganggu ya, benci aja sesuatu tetapi dia bisa mengatasi, nah tidak masalah. Tetapi benci yang seperti apa yang menjadi menjadikan dirinya termasuk orang yang terganggu mentalnya atau mental health disorder, gangguan mental yang seperti apa itu tadi, yang mengganggu aktivitas sehari-harinya, yang membuat dirinya tidak
melakukan fungsi peran tugasnya sehari-hari, ada rasa penderitaan yang terus-menerus hebat yang menyebabkan dirinya tidak disabilitas, ada menyebabkan dirinya mempunyai keterbatasan hidup. Nah, inilah yang disebut gangguan mental atau mental health disorder. Gitu Mbak Ayu. Nah, ini sebabnya seperti apa saja sih? Kenapa bisa muncul perasaan benci sama diri sendiri? Betul. Jadi kalau perasaan benci itu sudah menetap, artinya ada sesuatu yang perlu digali. Perlu digali ya. Perasaan benci kepada diri sendiri itu mulai dari segala umur ya, mulai dari kecil, mungkin tidak bisa terlepas dari waktu kelahirannya, waktu kehamilan, waktu dia dalam kandungan, waktu ada orang tua yang mengasuh gitu ya. Kemudian ada template atau template itu cetakannya. Ini saya ulang lagi, cetakan seseorang itu memang akan menentukan seseorang itu endurance-nya atau ketahanan mentalnya itu baik, tangguh, setengah tangguh, seperempat tangguh gitu ya. Atau memang template-nya satu saat menemui suatu masalah, baik itu masalah yang ringan ya, dirinya kemudian muncul ada perasaan seperti ini. Yang dibenci itu dirinya sendiri. Nah, sebabnya itu tadi ada berbagai faktor dari mulai prenatal atau sebelum kelahiran. Ya, waktu hamil ibunya mengalami stres yang berat. Jadi sebab-sebab internal dari biologis, biopsikososioreligiositasnya. Jadi ada cetakan dari mulai hamil ibunya saat dia dikandung ibunya sedang mengalami kondisi stres berat, punya masalah yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan gangguan psikologis yang bermakna dari ibunya. Nah, itu akan ada cetakan. Karena apa? Perempuan atau wanita yang menurun ke anaknya itu adalah mitokondria. Mitokondria itu akan menurun ke anak perempuannya dan ke anak laki-lakinya. Mitokondria ini dibentuk dengan adanya karbohidrat yang tinggi, dan mitokondria itu ada di sel-sel otak kita, dimanapun, di area manapun di otak kita. Jadi permasalahan itu sampai ke otak. Perasaan benci diri sendiri yang menetap dan mengganggu, yang menimbulkan mental health disorder itu ada di otak kita. Otak mana ya? Semua bagian otak yang menyebabkan penurunan banyak neurotransmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia di otak yang memunculkan, secara awam ya, memunculkan hormon endorfin. Nah, ini selalu kita ulang, hormon endorfin itu adalah hormon cinta. Banyak sekali neurotransmitter dalam otak kita. Contohnya serotonin, asetilkolinamin. Ini ngomongnya agak sok-sokan ini bahasanya, ya, bahasa kedokteran ya. Tapi nanti bisa dibaca dan bisa dilihat di Instagram atau di browsing di Google itu ya, seperti apa itu bentuknya, perbedaannya. Asetilkolinamin, GABA, kemudian serotonin, dopamin. Nah, 3 zat, serotonin, dopamin, dan asetilkolinamin ini salah satunya adalah menentukan tiga-tiganya itu menentukan jumlahnya dalam otak itu akan menentukan mood seseorang, sifat-sifat seseorang, ada tidaknya atau tinggi rendahnya hormon cinta atau endorfin dalam kehidupan seseorang. Nah, seseorang yang sangat tidak memiliki itu karena itu tadi sebab internal itu yang tadi kita sebutkan, ada template, pola asuh ya, ada penyakit ibu waktu hamil, waktu melahirkan, kemudian pengalaman buruk yang pernah dirasakan di waktu kecil, ya, kemudian berbagai multifaktor yang lain yang dalam tumbuh kembangnya itu dia alami tanpa ada sentuhan cinta yang dia mendapatkan, itu akan memunculkan sesuatu rasa kebencian pada dirinya sendiri yang merusak hormon endorfin ini, turun semua. Hormon ini akan di otak akan turun semua, sehingga salah satu perasaan yang merupakan hendaya yang menjadi sifat-sifat gangguan mental atau mental disorder, health mental disorder adalah salah satu benci dirinya sendiri. Nah, itu bisa diterangkan karena dia tidak memiliki hormon endorfin secara internal. Nah, secara eksternal itu ada pemicunya. Pemicunya apapun, baik stresor ringan, sedang, berat ya, atau bahkan tanpa stresor. Nah, stresor itu maksudnya bagaimana? Stresor adalah sesuatu
sesuatu dari eksternal yang menyebabkan seseorang itu memiliki perasaan atau mood yang berubah, yang moodnya itu akan menjadi turun. Itu nah, contohnya ada klasifikasi tentang stresor itu, jadi ada skalanya. Stresor apa yang ringan, stresor apa yang berat menurut PPDGJ 1 itu ada daftarnya, ada daftar stresor apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi membenci dirinya sendiri atau menjadi munculnya gangguan mental pada seseorang, termasuk membenci dirinya sendiri secara permanen gitu ya. Contohnya nih yang level 7, contohnya yang level 7 adalah ditinggalkan oleh pasangan yang sangat dicintainya, ditinggalkan oleh seseorang yang menjadi panutannya, yang sangat dia amat sayangi, ayah ibunya, kakaknya, yang sangat amat melindungi, yang sangat amat memberikan harapan, cinta, dan satu-satunya dia orang yang mengerti dirinya gitu ya. Begitu kehilangan itu level 7, level yang berat. Kemudian bencana alam, bisa nggak dia membenci sendiri? Bisa. Wah, ini hukuman kutukan buat saya. Kemudian ini karena perbuatan saya, gitu ya. Menyalahkan dirinya sendiri, kemudian ujung-ujungnya adalah membenci dirinya sendiri. Atau sampai ke stresor yang ringan-ringan saja, masalah ringan di rumah, misalnya salah meletakkan barang, kemudian menimbulkan konflik dari orang lain dengan dirinya, ya. Konflik itu adalah perbedaan pendapat, ya, yang memunculkan sikap dan perilaku yang negatif gitu ya, yang konfrontatif gitu ya, baik konfrontatif itu secara verbal maupun represif itu dia tekan, dia pendam gitu ya, itu konflik atau konfrontatif, konflik konfrontatif. Nah, seandainya barang yang ringan pun menyebabkan atau memicu, ada pemicunya, menyebabkan dirinya menjadi membenci dirinya sendiri. Pertama menyalahkan diri sendiri boleh ya, kemudian membenci dirinya sendiri hingga ada itu tadi gangguan atau penderitaan dan sebagainya, sehingga menyebabkan gangguannya itu menetap. Nah, itulah yang perlu ada sesuatu pertolongan gitu ya. Pertolongan dari siapa ya? Seandainya ada teman yang menjadi konselor atau menjadi teman yang bisa menjadi teman curhat, ya, kemudian teman itu bisa menjadi atau mampu menjadi konselor bagi dirinya, oke, enggak masalah. Tetapi ada kita paling tidak peka ya kepada ada seseorang yang mengalami seperti itu, yaitu dengan cara 3L, look, listen, dan link. Kalau kita sudah look aja, udah lihat begitu, kita kira-kira omongannya kita bisa masuk nggak ya? Kita bisa jadi konselor nggak ya? Link dong, hubungkan dengan psikolog, hubungkan dengan psikiater, atau mungkin kalau memang ada keluhan fisik yang lain, tolong dibawa ke dokter dulu. Bagaimana? Kita minta pertolongan. Nah gitu. Kira-kira ada pertanyaan? Ada. Oh ada. Mungkin langsung saja kita. Boleh. Oke, ini tanpa nama memang. Boleh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, apa ada hubungannya membenci diri sendiri ketika kita misalnya kesenggol pintu sakit, akhirnya kita benci sama diri sendiri, dan kadang kita menyalahkan pintu, itu gimana? Oh gitu. Berarti ini ada sesuatu hal yang sederhana. Iya sih, boleh-boleh aja membenci diri sendiri karena sebab sederhana, bisa. Teledor mungkin. Nah, teledor. Berarti mungkin ada banyak hal yang perlu digali lagi. Kalau hanya menyenggol pintu, pintunya rusak atau tangannya yang terluka, tapi sering dilakukan atau sering kali terjadi, monggo bisa juga dianalisa yang lain. Kenapa pintu ini sering kesenggol? Hanya dia yang kesenggol dan menyebabkan pintu itu rusak atau dirinya tercedera gitu ya, baik cedera ringan maupun berat misalnya. Perlu dianalisis apa memang ukuran pintunya yang ya kan? Memang ya kita selidiki dong apa ukuran pintunya yang memang menyebabkan dia seperti itu, atau atau memang ada gangguan visuospasial. Jadi kalau ada gangguan visuospasial itu orang masuk ke ruangan atau berangkang gitu ya. Kalau anak-anak itu kan sukanya berangkang di kolong meja, mainan di bawah yang di tempat yang sempit-sempit, mengukur dirinya di lemari, masuk di lemari gitu kan. Terus apalagi
Yaitu di main rumah-rumahan ya, main rumah-rumahan di kardus. Nah, itu sebetulnya adalah upaya anak-anak untuk menguji kemampuan visuospasialnya. Jangan-jangan ini selalu nabrak ini memang ada gangguan visuospasial, jangan-jangan ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau memang ada pertanyaan yang tidak terjawab, boleh dong ngobrol-ngobrol sama psikolog atau boleh sama dong. teman curcol yang memang bisa memberikan bisa mendengarkan, bisa listen dengan baik, dan kalau memang tidak mampu memberikan mendengarkan dengan baik, tentunya di-linkkan. Nah, itu kalau membenci dirinya sendiri karena hal-hal yang sederhana ini, apakah membenci dirinya sendiri karena hal-hal yang sederhana seperti ini, nyukur ki awake dhewe, wis aku nyong ki apa jenenge kowe? Apa kok raiso gitu. Nah, tetapi tidak mengganggu fungsi peran tugasnya sehari-hari, hanya ngomel-ngomel doang, dan juga tidak menyebabkan aktivitas sehariannya terganggu. Ini bukan termasuk gangguan mental atau mental health disorder. Jadi biasa hanya mungkin jengkel ya. Saya selalu lewat pintu ini, kenapa saya sih yang gemes apa benci ini? Nah tanyain gemes sama dirinya sendiri apa benci, kenapa lewat pintu ini saya yang selalu kena gitu ya. Tapi itu memang hal biasa ya dok. Misalnya kan kita sering banget ya, mungkin ya saya juga pernah lah kesenggol apa, marahnya kenapa pakai sama bendanya gitu loh. Nah betul. Padahal kita yang gak hati-hati loh. Atau kalau jatuh ada gara-gara kodok, gara-gara apa aku mau bahaya gara-gara kodok. Nah mungkin seperti itu. Tapi kalau memang belum selesai dan belum puas dengan jawaban ini, monggo langsung konsultasi bisa. Boleh. Nanti di sama dokter boleh. Oh ya, satu lagi dok di sini dari Lina yang ada di Purworejo saja. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Ayu. Saya mau tanya, bagaimana dampak-dampaknya kalau kita sering marah-marah sendiri ataupun jengkel sendiri? Betul. Yang paling jelas, ini nih dari siapa tadi? Lina. Oh ya Mbak Lina dimanapun berada, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Selalu marah-marah dan selalu jengkel sendiri. Coba rasakan sendiri. Itu berarti kan sedang aktivitas otaknya adalah moodnya marah atau moodnya turun atau marah. Jadi sedih, marah, jengkel itu adalah moodnya yang terganggu. Moodnya mood yang terganggu. Coba perhatikan baik-baik setelah marah, jengkel, ngomel-ngomel, apa yang terjadi? Coba diperhatikan dulu. Mungkin satu dengan yang lainnya amat sangat berbeda, tetapi ada satu hal yang bisa dijadikan contoh. Salah satunya adalah kalau habis marah-marah, ngomel, ada sesuatu yang ketinggalan atau lupa. Jadi gangguan mood atau gangguan perasaan hati yang wajar gitu, yang wajar saja, itu dapat menyebabkan gangguan fokus atau gangguan konsentrasi, atau lali, bukan atau lalen. Kalau sering terjadi itu lalen, bahasa Jawanya lalen. Nah, kalau jengkel, coba nanti ada sesuatu pasti yang ketinggalan atau lupa. Itu hal yang sangat sederhana. Kalau kita sering mengamati, nanti coba dilihat aja. Kalau sering marah, sering nanti ada yang ketinggalan, ada yang lupa. Itu yang sederhana. Tetapi kalau ini terus-menerus ya, kata-kata buruk, kata-kata yang kurang baik itu direspon oleh otak itu lambat. Jadi dia tidak dialirkan ke darah, kemudian tidak dialirkan ke otak atau ke neurotransmitter untuk hal-hal yang buruk, akibat omongannya, akibat pembicaraannya, akibat moodnya yang jelek, akibat verbal yang kurang baik pada dirinya sendiri, perkataan marah, benci gitu ya, ngomel. Itu tidak akan diteruskan ke bagian tubuh manapun jika hanya satu kali. Tetapi kalau berkali-kali, maka tubuh akan merespon lewat aliran pembuluh darah, kemudian juga masuk ke otak, neurotransmitter yang di otak juga akan mengolah, maka pasti ada gangguan fisik. Gangguan fisiknya itu berupa keluhan fisik. Keluhan fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Jadi misalnya contohnya nih, migrain, sakit kepala, cekut dari mulai yang ringan sampai grade sedang, berat. Apapun, sakit kepala yang sering, akhirnya matanya blawur, telinganya berdenging, lalu sesak nafas, hidungnya bumpet gitu ya.
gatel-gatel. Lengkap banget. Lengkap. Semua keluhan, deg-degan. Kemudian yang paling sering yang KW-nya otak di mana neurotransmitter organ yang punya neurotransmitter sama dengan otak itu adalah perut atau gastrointestinal kalau bahasa keren medisnya itu gastrointestinal, perut ya, abdomen, perut. Nah, perut itu ada neurotransmitter yang sama persis dengan neurotransmitter yang di otak. Jadi KW-nya otak itu perut. Jadi nanti sekali lagi nih, kalau nanti sering mules, sering mual, sering begah, atau orang bilang gastritis atau emah gitu ya, hati-hati. Dilihat dulu apa sering jengkelan, mangkelan ya. Dan juga coba dilihat dulu apa memang ada penyakit-penyakit penyertanya, diabetes, gula darah tinggi atau yang lainnya. Gitu. Oke, kita langsung ke line telepon. Diterima kita dulu. juga ada line SMS yang sudah masuk juga. Ya, selamat pagi. Kita tunggu lagi ya. Ya, langsung saja kita ke SMS online-nya ya. Selamat pagi Rama FM dari dan Bu Dokter maksudnya ya. Pagi Rama FM dan Bu Dokter ya. Dok, saya Bu Eka. Bu De Eka. Sebentar dok, ini saya baca dulu dok ya. Bu Dok, Bu De Eka. Sebentar. Bu Dokter Ika mungkin. Ya. Bu Dokter Ika mungkin kali ya. Ya. Semoga sehat selalu dan bahagia. Amin. Ini dari Bu Min di Bener. Ternyata nih salah baca nih, harus dipelajari dulu nih. Dari Bu Min di Bener, bagaimana cara untuk mengatasinya jika ada seseorang tetangga yang membenci diri kita, bahkan sampai ngelindur tapi kita tak punya masalah. Jadi ketika disalahin gitu ya Bu ya, terus kepada kita, tapi dia sering sampai ngelindur gitu. Tapi kita tidak punya masalah sebenarnya sama mereka gitu kan. Terima kasih dan mohon penjelasannya. Mohon maaf penyiarnya, selamat tugas juga. Ibu Min terima kasih sudah menyatu, silakan dok. Ya, pertanyaannya bagus. Tadi sebenarnya dilanjut dulu kalau keluhan fisiknya itu sering yang tadi ya. Keluhan fisiknya sering banget. Kemudian ada perasaan lama-lama perasaan jangan-jangan atau ada rasa takut, khawatir. Nah, itu sudah memunculkan namanya mental health disorder. Itu namanya anxiety atau cemas. Kalau nanti ada ditambahin ada sering anget, sering keroan, sering pegel-begel, sering pijetan. Nah, itu ada kemungkinan sudah ada depresinya. Nah, sekarang ini masalahnya Bu Min di Bener. Bagus Bu Min. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau ada seseorang yang membenci kita merasa tidak ada punya kesalahan pada orang lain, artinya kita perlu bertanya, apakah orang itu juga memperlakukan orang lain seperti itu? Artinya bukan dengan ibu sekeluarga saja beliau memperlakukan. Jadi tidak ada relasi yang ibu anggap buruk dengan yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan sangat amat memiliki perasaan yang tidak baik atau relasi yang kurang baik dengan ibu dan keluarga. Artinya perlu dilihat apakah orang tersebut juga di mata orang lain seperti itu. Kalau ternyata di mata orang lain dia juga memperlakukan orang lain juga membenci dirinya, atau orang lain punya masalah, merasa orang tersebut punya masalah dengan orang lain termasuk Bu Min. Banyak orang lain yang seperti Bu Min rasakan, diperlakukan seperti Ibu Min, artinya orang tersebut butuh pertolongan. Jadi ada kemungkinan orang tersebut itu memang butuh pertolongan, artinya butuh pertolongan secara psikologis. Di mana bisa mendapatkan pertolongan itu minimal dari psikolog. Kemudian kalau dari ada gangguan fisiknya sampai ngelindur, itu keluhan fisik namanya. Yang lindur itu ada kemungkinan mimpi buruk atau tidak tidur dalam. Nah, kalau seperti itu ada kemungkinan dia ada anxiety atau kecemasan yang dia pendam. Ya, artinya ada sesuatu permasalahan yang direpresif atau ditekan, sehingga kalau kita mau seperti kita bayangkan mau menuangkan teko ke cangkir, tekonya kan banyak tuh isinya penuh, cangkirnya satu akhirnya bludak. Nah, seperti itulah orang tersebut. Jadi justru malah perlu ditoleransi atau perlu diperhatikan, ini mbaknya, masnya yang seperti itu, yang membenci ibu tanpa sebab itu, apakah memang beliau itu ada paranoid atau ide paranoid, atau memang ada anxiety disorder gitu ya. Jadi ada
ada kekhawatiran, ada gangguan mood dan sebagainya. Seandainya memang dia itu seperti itu memperlakukan dengan orang lain selain ibu. Jadi malah justru butuh pertolongan. Justru kita yang harusnya kita yang sebaiknya mendalami kenapa ada perasaan-perasaan itu pada dirinya kepada kita. Tentunya dia pasti ada pengalaman buruk atau activity life event atau peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan, tidak satu hal saja tapi multi faktor yang menyebabkan dia seperti itu. Pasti dia ada perasaan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang amat sangat tinggi. Gitu. Nah, coba digali lagi. Tentunya kalau ibu tidak dapat atau belum mampu atau kurang bisa menemukan relasi atau benang merahnya antara ibu dan yang bersangkutan tadi, lah bisa minta tolong juga untuk dibawa ke penjenengan, konsultasi saja dulu ke psikolog. Kecuali kalau ibu juga ada keluhan fisiknya nih, berarti jangan-jangan artinya ibu juga ada perasaan memendam. Nah, kecuali kalau ibu sehat saja, baik itu secara fisik dan psikologis nyaman kehidupannya dan sebagainya. Mohon nanti bisa digali lagi seperti itu. Tapi seumpama ya misal yang dibenci seperti Ibu Min, misalkan saya. Tapi saya jengkel, balas jengkel itu gimana tuh? Kita nggak bisa memaklumi kalau seperti itu butuh pertolongan seandainya gitu kan. Malah kita jengkel sendiri. Ini orang kok begitu sih gitu kan. Ya, betul. Sebetulnya kehidupan itu seperti itu kok. Jadi hanya ada relasi 3, yaitu relasi silang, komplementer, dan tersamar atau terselubung. Relasi kita mau silang artinya kita selalu kalau ada menemukan sesuatu relasi atau sesuatu yang tidak cocok, kita konfliknya terbuka, marah-marah, kritikal tuh julid. Dijulitin apa-apa di komen, apa-apa di caption, gitu ya. Gibah gitu salah satunya misalnya. Itu namanya relasi yang silang. Tetapi kalau relasinya komplementer, saya udah deket banget sama Mbak Ayu. Saya ngomel-ngomel sama Mbak Ayu, itu Mbak Ayu, aduh terima kasih aku diperhatikan gitu kan. Benar enggak? Kalau sudah punya frekuensi yang sama dengan Mbak Ayu, Mbak Ayu merasa ada klik dengan saya, itu namanya relasinya komplementer. Jadi kalau nyaman gitu ya, nyaman aja gitu kan. Komplementer itu saling mengisi, saling berbagi, saling membantu, saling menolong, saling memberi. Nah, itu namanya komplementer, saling mengisi. Komplement saling subsidi silang gitu. Jadi itulah yang kita harapkan komplementer. Tapi kalau relasi itu isinya terselubung, sindir-sindiran, ayu neto gitu ya. Kata-katanya sudah bilang ayu neto, tapi bahasanya bahasa tubuhnya dengan menjap-menjap gitu ya. Nah, itu artinya nyinyir. Nyinyir itu nyindir dan sekaligus ngenyek gitu ya. Nah, itu relasi yang 2 di atas, yang atas itu dia yang silang dan yang terselubung, dan relasi yang tidak sehat untuk kehidupan mental, sosial, religiositas. Jadi pasti kita akan selalu menemukan ketidaknyamanan dan ketidakbahagiaan. Sehingga paling baik kita berlatih. Nah, ini saya menyampaikan, saya tidak memberikan advice, tapi memberikan trik atau strategi. Paling baik strategi kita untuk relasi adalah relasi yang komplementer. Caranya gimana ya? Kita melatih. Kalau ada ketemu orang yang ngomel-ngomel seperti itu, perhatikan dulu ada apa yang ngomel. Kita dengarkan dulu, kita lihat ada masalah apa Bu, atau kita lihat dulu, oh ternyata Bu ini sebetulnya dia jengkelnya bukan sama saya, yang ngomel-ngomelnya sama saya, tapi dia sebenarnya permasalahan ada jengkelnya. Kita dengarkan dulu, kita listen dengan baik. Kalau kita tidak memberikan nasihat, itu jauh lebih baik, karena kita mendengarkan saja orangnya. Lah ada apa tahu Bu, kita perhatikan dan kita dengarkan saja. Lah menurut Ibu bagaimana, lah perasaan Ibu bagaimana. Itu orangnya sudah senang banget, karena dia pasti hanya ngomel-ngomel itu untuk pengen curhat juga ya? Memutuskan mengekspresikan ketidaknyamanannya, pengen curhat juga sebetulnya. Tetapi ada relasi yang penerima, yang menerima ini, menerima pesan ini kan berbagai macam interpretasi. Jadi kalau kita seperti itu, jangan kita bales. Nah, itu caranya adalah melatih. Jadi setiap kali ada relasi yang seperti itu, kita dengerin dulu. Ada apa ya di? Oh kayak gini, oh orangnya kayak gini. Oh caranya dia memutuskan. Oh dia sebenarnya yang punya masalah dia. Akhirnya kita jadi, ini butuh pertolongan Ji. Oh jadi alhamdulillah saya
diberi kebesaran hati untuk mendengarkan saja. Nah, artinya kalau kita nanti akan memutuskan relasi kita konflik terbuka, maka kehidupan kita tidak akan nyaman. Kita tidak memiliki lagi yang disebut hormon endorfin gitu ya. Nah, ini nih ada pertanyaan bagus nih. Kalau biar tidak membenci dirinya sendiri atau orang lain, caranya gimana? Mengatasinya. Caranya mengatasinya. Gimana nih kalau Mbak Ayu? Apa ya? Test drive. Apa ya? Gimana kalau Mbak Ayu? Biar tidak membenci dirinya sendiri atau tidak membenci orang lain. Ya, renungin dulu kali ya. Renungin dulu. Mungkin dari kita salahnya apa dulu? Apa kalau gitu? Benci pada diri sendiri, kira-kira apa? Mungkin. Menurut Mbak Ayu. Kalau misalnya ya benci sama diri sendiri, ketika kita mempunyai harapan, tapi harapan itu kok nggak bisa tersampaikan, atau cita-cita yang tidak tersampaikan, ya mungkin jengkel. Harusnya saya bisa itu, tapi kan betul. Ada aja halangan, mungkin dari sisi orang tua atau sisi apapun, mungkin ada halangan gitu. Ya mungkin di situ. Betul. Iya, benar deh. Jadi kalau tadi Mbak Ayu bilang merenungkan, betul merenungkan, tetapi kalau mau lebih teknis dan bisa menjadikan kita semakin yakin bahwa kita bisa melatih diri kita sendiri untuk tidak membenci diri kita sendiri, caranya ditulis. Yang pertama harus ditulis. Jadi muhasabah lah kalau bahasa Islaminya, muhasabah. Kalau malam itu waktu yang hening itu biasanya banyak banyak pikiran atau overthinking seseorang. Biasanya kalau malam hari itu seseorang pasti overthinking. Tadi kok gini ya, tadi kok gitu ya, tadi kok begini, nyesel, tadi kok nggak gini. Itu baru malam. Sehingga kadang-kadang susah tidur. Kadang-kadang sampai membenci dirinya sendiri. Nah, tolong ditulis saat malam atau saat sudah selesai melakukan aktivitas dan disempatkan, tulis. Jangan ditulis identitas kegagalannya. Nah, selalulah tulis identitas keberhasilannya. Saya tadi udah berusaha, tapi kayaknya perlu berusaha lagi deh besok. Nah, seperti itu. Saya berusaha, tapi gagal maning gitu ya. Nah, kalau gagal maning artinya ada di depan mata ada identitas kegagalan. Kalau sudah ada identitas kegagalan, ujung-ujungnya nanti merasa saya tidak bermanfaat, saya merasa bersalah gitu ya. Jadi ada perasaan-perasaan negatif atau kurang baik yang muncul. Tulislah identitas keberhasilan pada hari ini. Tadi sudah ketemu Pak X, tapi Pak X kok bicaranya kenceng banget. Oh, pasti dia seperti. Nah, besok kita ulang lagi. Itu artinya identitas keberhasilan. Hari ini sudah berusaha seperti ini, oh berarti besok ini berhasilnya. Jadi ulang-ulang dan tulis 3 saja keberhasilan atau sesuatu hal yang menyenangkan hari ini. Kalau seandainya gagal lagi, beralihlah. Nah, jangan sampai ada tulisan identitas kegagalan. Tulislah identitasnya keberhasilan. Harus berhasil juga. Dan kita ulang-ulang, kita resapin. Oh ya, kalau afirmasinya positif, nanti ada law attraction pasti. Jadi kalau kita menuliskan sesuatu yang baik, kita rencanakan besok seperti ini, yang datang adalah sesuai apa yang kita pikirkan. Itu sudah menjadi hukum alam atau karena kita sudah besok lagi diterangkan ya, bahwa kita tuh memang sebetulnya ada zona di mana kita tuh punya magnet. Kalau yang kita pikirkan itu baik, maka magnet yang datang adalah sesuatu yang baik untuk kita. Itu aja sebetulnya. Jadi tulis 3 hal yang menyenangkan atau hal yang menyebabkan sesuatu kita hari ini punya identitas keberhasilan. Hari ini merencanakan ketemu Ibu X, tapi Ibu X kok ngomel-ngomel ya, marah-marah sama saya. Insya Allah besok akan saya temu lagi, besok berhasil. Nah, jadi ada identitas keberhasilan dalam setiap tulisan kita. Nah, itu dilatih. Kalau nanti bisa ditulis, itu akan menjadi catatan yang menyebabkan kita tidak mengingat identitas kegagalan. Jadi hidup itu adanya identitas keberhasilan. Sesuatu yang perlu kita tunggu keberhasilannya yang utuh. Jadi kita meminta 100% keberhasilan itu adalah seperti ini. Itu adalah sesuatu yang kita rencanakan, tetapi kenyataannya selalu mungkin tidak sama dengan yang kita rencanakan. Jadi tulis yang kita rencanakan dan apa yang kita terima itu adalah identitas keberhasilan. Nah, itulah yang menyebabkan hormon endorfin itu tinggi. Jadi sedikit-sedikit
Alhamdulillah tadi udah ketemu, biarpun Positive marah-marah besok thinking besok terusnya. pasti enggak nih. Kayaknya tadi itu lagi mens. Hari pertama. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke. Oh, itu tadi dia lagi belum sarapan, lapar. Orang lapar mungkin. dan orang ngantuk biasanya suka marah-marah. Nah, kan kita terus membuat ini pasti tadi kayaknya orang, Bu, tadi belum sarapan atau gimana? Ibu lagi sakit ya. Jadi kita malah lebih toleran. Ibu maaf, Ibu lagi sakit ya. Ya udah saya besok ketemu besok aja. Nah, itu artinya kita membuat jawaban karena kita tidak berhenti. Orang marah-marah itu pasti ada sebabnya, reasonnya ada. Jadi kenapa reasonnya itu kita cari tahu justru kenapa marah-marah gitu ya. Oke. Nah, kecuali kalau memang dia orangnya impulsif, ada sesuatu gangguan mood yang namanya impulsif. Nah, itu yang harus diobatin. Oke. Atau gangguan mood bipolar yang memang itu ada obatnya yang harus seumur hidup. Oke. Oke. Sepertinya menarik sekali ya. Banyak sekali sebenarnya yang mau disampaikan seperti ekspresi-ekspresi. Kadang ada yang sampai menyakitkan, enggak sih? Yang misalkan kalau benci sendiri gitu, kayak tadi kan udah dijelaskan, misalkan Betul. sampai apa ya, menyakiti, ngelukain Oh diri iya, sendiri ada. gitu. Iya, ada. Oke. Seperti itu. Nah, itu yang sesuatu yang kalau itu sudah menimbulkan gangguan psikologis yang bermakna, ada hendaya atau penderitaan yang kemudian menyebabkan disabilitas atau keterbatasan itu tadi kemudian ada gangguan fungsi peran dan aktivitas sehari-hari gitu ya, menarik diri atau apa gitu, merasa sangat amat bersalah dan sangat mengganggu. Nah, itulah yang sebetulnya yang disebut mental health disorder atau gangguan mental, bukan gangguan jiwa berat ya. Mental health disorder. Jadi perasaan-perasaan yang menetap, yang itu adalah secara psikologi itu sangat bermakna menimbulkan itu tadi. Nah, itu yang kita sebut mental health disorder. Kalau kita masih bisa mengatasi dan kemudian aware, menyadari, menulis, oh ya, I will change. My life is whatever I make it, gitu ya. Jadi hidup saya itulah bagaimana saya menginterpretasikan hidup ini. Akhirnya apa? Alhamdulillah. Apa-apa? Selalu bersyukur. Alhamdulillah, selalu bersyukur. Nah, Positive itulah thinking, sebetulnya kapasitas otak manusia yang sangat amat berbeda dengan hewan. Bersyukur itu keterampilan otak. Adanya yang saya ulang adanya di tempat depan sendiri, di prefrontal cortex. Nah, itulah sebetulnya kemampuan seseorang untuk mengatasi kehidupan ini, menghadapi dan tidak avoidance, tidak menghindar. Itu sebenarnya kemampuan di situ. Itu tadi yang bersyukur kita sebut terakhir. Itu kata-kata mutiara yang paling indah dan mungkin tapi ini adalah kemampuan otak loh ya, jangan lupa ini kemampuan. Dan mungkin asik-asik lagi kalau disambung minggu depan. Boleh. Oke, kita juga hampir ya sudah mendekati malah. Dan memberikan closing statement sekaligus kepada pendengar, pesan kesan agar kita tidak merasakan hal-hal seperti itu, bagaimana sih? Nah, itu tadi kehidupan itu adalah suatu perjalanan sehingga ya udah kita melatih. Setiap ada permasalahan kita latih menghadapi permasalahan itu dengan kemampuan otak kita di prefrontal cortex atau di nonong ya, depan nonong kita ini di otak yang depan itu memaksimalkan dengan potensi level yang tertinggi, karena itulah sebenarnya akal budi manusia. Dan di situ sebenarnya sehat jiwa itu letaknya di situ. Jadi kemampuan mengeksekusi permasalahan, memutuskan segala permasalahan, menetapkan bagaimana mood kita, perasaan kita saat menghadapi permasalahan dan melewatinya dengan menerima, itu adalah kemampuan otak yang tertinggi di mana seseorang hanya manusia yang memiliki. Jadi perlu kita latih dan latih, bukan sekedar saya memberi nasihat, tapi itu adalah up to you. Kita serahkan pada semua, pada teman-teman pendengar setia Irama FM 88,5 MHz untuk mencoba melatih. Dan tidak ada barang sesuatu yang baik atau berhasil itu tanpa melatih. Dan camkan selalu dan labelkan selalu diri kita itu adalah dengan identitas keberhasilan. Supaya kita lebih bersyukur. Nah, kalau dengan bersyukur itu endorfinnya tinggi dan segala masalah biasa-biasa aja. Penuh dengan cinta. Penuh dengan cinta. Oke. Terima kasih sekali waktunya Dr. Ika Endah Lestariningsih SPKJ MKes yang sudah memberikan pencerahan kepada pendengar, kepada kita semuanya pastinya ya, tentang kehidupan yang selama ini mungkin dirasakan, tapi bagaimana sih cara kita menyampaikan, curhat kepada siapa juga
nggak berani, mungkin bisa dong ya curhat-curhat sama dokter. Boleh. Oke, bisa datang langsung ke Perum Korpri ya. Perum Korpri Cangkrep Lor RT 2 RW 6 Purworejo loh ya. Promosi nih. Oke, terima kasih atas kehadiran dokter sudah memberikan pencerahan kepada pendengar Irama FM di Irama Live Talk. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan tema-tema yang sangat menarik lagi. Oke. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung juga, yang berinteraksi langsung. Kita tunggu pertanyaan selanjutnya di kedepannya ya, minggu depan ya. Oke, kita mohon pamit. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Tetap bersama Ayu di Irama FM. Masih menemani Anda di Easy Life dengan sajian informasi dan juga tips untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.